Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil desain saya untuk klien saya. Nah, pertama saya akan cerita dikit tentang klien saya. Kliennya ini ada 6 anggota sebetulnya. 4 anggota keluarga, yaitu ada Ibu Asti, Bapak Gatot, Kak Rama, dan RD. Kemudian ada 2 pembantunya, Mbak Mul dan Mbak Kus. Sebetulnya ada anggota keluarga yang kelima, Kak Arini. Tapi Kak Arini ini sudah tinggal sendiri dan sudah punya anak. Nah, hubungannya Kak Arini ini punya anaknya, dia dititipkan biasanya kalau di pagi hari sampai sore hari karena Kak Arini dan suaminya bekerja. Terus secara keseharian biasanya yang ada di rumah itu ada Bu Asti, Mbak Mul, dan Mbak Kus. Sedangkan RD itu kuliah di Tangerang. Kemudian Kak Rama dan Pak Gatot ini bekerja. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, terdapat 3 isu penting yang menurut saya bisa diangkat. Pertama, RD ini tuh suka bikin video stop motion. Biasanya dia buat videonya di kamar Kak Rama. Tapi semenjak Kak Rama udah balik kuliah, karena sebelumnya Kak Rama ini kuliah di Surabaya kan, jadi kamarnya kosong terus dipakai sama RD buat stop motion. Tapi pas dia udah balik ke Jakarta, jadi RD sempat vakum, nggak bikin stop motion. Terus juga dapurnya ini penting. Kenapa? Karena si Ibu Asti ini dia punya kafe. Dan biasanya di pagi hari itu rumahnya dipakai buat kegiatan memasak komunal. Jadi karyawan kafenya datang untuk memasak bahan-bahan dasar kafe Ibu Asti ini tadi. Kemudian juga isu yang ketiga adalah Bapak Gatot yang suka melakukan kegiatan senam di ruang keluarga biasanya. Nah, ini menjadi penting karena nantinya mungkin akan membutuhkan ruang baru untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, berikut adalah skenario dwellingnya dari analisis yang sudah dilakukan. Nantinya akan dikembangkan menjadi gagasan desainnya. Sebetulnya gagasannya kurang lebih adalah aglomerasi Milayu dari anggota KSI-nya. Kenapa diaglomerasikan Milayunya? Karena ini seperti memori mereka yang udah ada, jadi dipadukan dan secara berkelanjutan dapat mereka gunakan. Kemudian dikembangkan menjadi program yang pertimbangan programnya itu mulai dari publik privatnya, seperti nantinya akan di daerah yang lebih depan itu, dan aksesnya lebih mudah ke jalan dan lebih visible, itu lebih ke area yang publik, makin ke dalam lebih privat, serta ada area servisnya untuk nantinya si kegiatan komunalnya ini, tadi yang dapurnya itu. Nah, pertimbangannya juga penting, yaitu life cycle. Kenapa? Karena misal nih nanti RD udah gede dan Rama udah gede, nanti mereka akan tinggal sendiri. Kemudian juga Mbak Mul dan Mbak Kus yang nantinya mungkin akan mengalami pergantian pembantu rumah tangga. Kemudian tadi Kak ini kan suka nitipin anaknya. Nanti misalnya anak udah lebih gede, nanti nggak perlu lagi tuh dititipin di rumah. Nah, dari program ini sebetulnya site yang dipilih ini nggak berubah dari existingnya, yaitu di Jalan Tanah Kusir 3 di Kebayoran Lama. Kenapa memilih site ini? Karena mereka udah familiar pertama. Kemudian untuk aksesnya juga mudah, seperti misalnya RD kuliah di Tangerang. Dari site-nya juga ke tol nggak jauh. Terus kafe Ibu Asti juga dari rumahnya nggak jauh juga. Terus juga rumah Kak Arini yang sebenarnya nggak jauh, jadi pas mau dititipin anaknya juga cukup deket. Nah, kemudian lanjut ke model-model eksplorasinya. Ini itu ada beberapa model yang awalnya kata kuncinya itu adalah fusion. Namun setelah beberapa perkembangan model, kata kuncinya saya tambahkan jadi ada subtraction. Kenapa? Ini biar lebih spesifik gitu. Jadi nanti mekanisme utamanya kurang lebih ada 2. Pertama, ada masa-masa yang disubtraksi terlebih dahulu untuk mencapai performa tertentu. Kemudian masa tersebut difusikan menjadi satu masa yang lebih utuh. Nah, setelah beberapa model, dapat dilihat kalau misalnya ini model finalnya, jadi rumahnya. Nah, kualitas-kualitas yang diharapkan diutamakan sebetulnya dari 3 isu penting tadi. Nah, cara mensiasatinya mulai dari penempatan ruangnya, layoutingnya, sampai pemanfaatan konteks sekitarnya, terutama dari sirkulasi udara dan pencahayaan. Nah, ini tuh penting juga buat kayak misalnya dapur, supaya dapurnya itu nggak bau dan pengudaranya baik. Dan senam juga supaya lebih sehat juga. Dan buat stop motion ini sendiri tadi, kalau misalnya stop motion bakal memakai lebih banyak pencahayaan artificial. Nah, kalau stop motion sendiri bakal menggunakan banyak pencahayaan artificial nantinya. Jadi cahaya matahari yang masuk, exposure-nya juga harus lebih rendah kayak gitu. Ini dapat dilihat di modelnya. Paling depan itu
area yang lebih publik, mulai dari ruang tamunya, kemudian aksesnya akan berlanjut ke masuk ke dalam, mengarah ke yang lebih komunal dulu buat keluarganya, mulai dari area makan, kemudian terdapat ini tempat berkumpul keluarganya, lalu di tengahnya juga terdapat courtyard buat nantinya Bapak Gatot senam, dan bisa juga digunakan untuk area kumpul keluarganya karena pertama anak hari ini kan masih kecil, jadi buat bermain juga masih bisa. Kemudian ini untuk di bawah ada master bedroomnya. Ini kenapa di bawah? Karena mungkin di masa yang mendatang nanti ketika Bapak Gatot dan Ibu Asti sudah lebih tua, mungkin mereka akan kesehatannya berkurang. Jadi apabila kamarnya di bawah mungkin akan lebih baik karena untuk mempermudah akses mereka juga. Kemudian ini ada dapur komunalnya terlebih dahulu yang mengarah langsung ke dapur keringnya untuk si Ibu Asti masak-masak buat keluarganya. Kemudian naik ke atas, ini ruangan yang ada di atas sebetulnya hanya kamar RD dan kamar Rama. Nah, di kamar RD ini yang nantinya akan ada area untuk melakukan kegiatan stop motion itu sendiri di area yang lebih dalam. Lebih dalam dalam artian secara akses area tersebut digapai lebih sulit, jadi akan lebih masuk kayak gitu. Ini juga tujuannya untuk menghindari dan mengurangi paparan suara-suara noise lainnya sehingga tidak tercemar ketika nantinya melakukan rekaman audio terutama untuk si video stop motionnya. Secara struktur yang digunakan adalah kolom balok dengan material baja dan pondasinya sebagian besar pondasi setempat, namun untuk di pinggir-pinggirannya menggunakan pondasi lajur. Kemudian untuk dinding dari rumah ini sendiri sebagian besar menggunakan batu bata nantinya. Namun untuk konstruksi di kamar RD, di area stop motionnya khususnya, nanti akan ada penempelan tekstil sehingga tidak ada suara-suara yang bocor gitu, dan kualitas suara yang diharapkan nantinya ketika melakukan rekaman itu bisa menjadi lebih baik seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.